Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Maya Lestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Hari ini saya akan membahas mengenai kebijakan keamanan pangan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua arah kebijakan keamanan pangan, yang ketiga usaha BPOM dalam program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya yang keempat adalah penutup. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi keamanan pangan pengertiannya yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, adanya isu kebijakan, jadi keamanan pangan mempunyai kontribusi besar ya pada beberapa isu atau kebijakan pemerintah maupun isu global. Apa saja diantaranya itu penanganan pandemi, selanjutnya penurunan stunting, selanjutnya pembangunan berkelanjutan, sustainable development goals, dan visi Indonesia di tahun 2045 yaitu berdaulat maju, adil, dan makmur. Nah, mengapa sih keamanan pangan itu penting ya? Jadi jika pangan tidak aman itu bisa menyebabkan sakit ya, keracunan pangan atau memperburuk perekonomian ya. Orang sakit tidak bekerja, keluarga jadi menderita ya. Industri pangan atau penjual pangan produknya tidak laku. Selanjutnya melemahnya kualitas generasi muda ya. Nah, ini globalnya seperti ini. Selanjutnya di Asia Tenggara. Jadi foodborne disease itu dapat dicegah ya, setiap orang dapat berkontribusi. Selanjutnya kasus diare ya. Jadi diperkirakan 226,3 triliun ya perkiraan beban ekonomi penyakit diare itu akibat pangan tercemar di Indonesia yang terjadi dalam 1 tahun. Terus kasus keracunan pangan ya, kejadian luar biasa KLB keracunan makanan yaitu menempati urutan kedua setelah KLB difteri. Ini jumlah kasus keracunan pangan di tahun 2020. Selanjutnya ini ada tabel kasus keracunan pangan ya, jadi banyak sekali yaitu yang menduduki peringkat pertama yaitu DKI Jakarta dengan jumlah 6 dengan persentase 13,33%. Dilanjutkan dengan Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan lain-lain. Selanjutnya masalah klasik keamanan pangan ini adalah cemaran mikroba ya, karena rendahnya higienis dan sanitasi. Selanjutnya cemaran kimia karena kondisi lingkungan yang tercemar, limbah industri. Selanjutnya penggunaan BTP melebihi batas yang diizinkan ya, penyalahgunaan bahan berbahaya ya. Selanjutnya yang dilarang untuk pangan seperti formalin ya, rodamin B, borak, metanil yellow ya, metanil yellow. Nah, ini ada 3 pilar keamanan pangan. Jadi keamanan pangan itu yaitu jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Itu untuk pelaku usaha pangan ya. Selanjutnya mematikan keamanan pangan dan mutu pangan oleh pemerintah. Hak untuk pangan yang aman, berkualitas, dan bermutu itu untuk konsumen. Nanti akan terjadi peningkatan kesadaran keamanan pangan di semua pilar. Selanjutnya apa sih peran Badan POM? Di peran Badan POM itu pengawasan obat dan makanan di peredarannya, terus pemberdayaan masyarakat, terus mendukung kemandirian pelaku usaha. Jadi mendukung kemandirian pelaku usaha itu mendukung iklim usaha ya. Selanjutnya pengawasan obat dan makanan di peredarannya yaitu pengawasan pre-market dan post-market untuk menjamin keamanan mutu dan kebermanfaatan produk yang beredar. Selanjutnya untuk kebermanfaatan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas
yang hanya menggunakan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Itu peran Badan POM. Selanjutnya apalagi dasar hukum pengawasan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu pasal 68 ayat 1, selanjutnya pasal 68 ayat 5, nanti dibaca ya Bapak Ibu, pasal 108 ayat 1, selanjutnya pasal 68 ayat 3, dan ada juga pasal 130. Ini tentang dasar hukum tentang pengawasan pangan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya kelompok jenis pangan. Itu ada pangan segar ya, pangan olahan ya, pangan siap saji ya, pangan olahan tertentu ya. Nah, apa saja sih bahaya pada pangan? Itu bahaya fisik ya, bahaya kimia, bahaya mikrobiologi ya, banyak. Terus ciri pangan aman, yaitu apa? Pangan yang bebas dari cemaran kimia. Contohnya racun yang dihasilkan dari jamur, mikroba, logam berat ya, bahan berbahaya, boraks, formalin ya. Terus bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, nah itu nggak boleh ya. Terus cemaran biologi apa saja, misal cacing parasit, protozoa, kuman atau bakteri ya. Selanjutnya cemaran fisik, yaitu kuku, serangga ya, itu menyebabkan cemaran fisik ya. Kerikil, rambut. Nah, biasanya kan suka kita makan, di dalamnya ada rambut gitu ya. Itu termasuk cemaran fisik. Selanjutnya bahaya mikrobiologi. Jadi potensi bahaya mikrobiologi berupa bakteri, virus, dan protozoa. Jadi potensi bahaya mikrobiologi berupa infeksi dan intoksikasi dari bahan tercemar. Selanjutnya ini dijelaskan juga beberapa mikroba patogen ya. Shigella, dysentery, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus ya, virus hepatitis A, Bacillus cereus, dan lain-lain. Selanjutnya bagaimana cara menghindari bahaya mikrobiologis? Bagaimana caranya? Memasak dengan baik dengan suhu lebih dari 70 derajat Celcius. Selanjutnya segera konsumsi makanan matang. Selanjutnya simpan makanan matang itu di suhu kurang dari 10 derajat Celcius atau 60 derajat Celcius ya. Jadi disimpan di kondisi seperti itu. Pemanasan kembali harus seksama ya. Juga perlengkapan dan peralatan dapur selalu bersih ya, selalu gunakan air bersih juga. Selanjutnya ini bakteri, jadi musuh tidak terlihat bisa menempel pada tangan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mengolah bahan pangan itu langsung pakai tangan seperti ini akan terlihat bakteri ya menempel pada tangan. Tapi kalau kita gunakan sarung seperti ini, yaitu melindungi pangan dari pencemaran melalui jari-jari tangan. Tapi ingat ya, mencuci tangan lebih baik daripada menggunakan sarungan tangan yang tidak diganti. Jadi kalau sarung tangan yang tidak diganti ya sama juga bohong ya. Berarti kita menyimpan bakteri itu akan tersimpan di sarung tangan tersebut. Selanjutnya hindari kontaminasi silang ya, seperti ini. Ini bahaya kimia juga ya, mencemari pangan ya. Misalnya pestisida, obat hewan ya, mikrotoksit, logam berat dan sebagainya. Nah, selanjutnya bahaya fisik. Ini seperti ranting ya, stapler, kita makan gorengan, tiba-tiba di dalamnya ada stapler ya. Kerikil, ada kerikil atau serpihan kaca ya. Ini termasuk dari bahaya fisik. Nah, ini pangan ya, cemaran kimia ya, pangan yang mungkin mengandung bahan kimia seperti pestisida, bahan pembersih, cat, minyak pelumas, logam berat ya, atau BTP melebihi batas yang diizinkan, itu juga termasuk. Selanjutnya logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, arsen, tembaga, seng, dan timah. Itu juga dari air yang tercemar ya, dari alat masak atau mengemas yang mengandung logam berbahaya ya, dari pewarna tekstil ya, dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot ya, kendaraan bermotor, itu masuk dalam logam berat.
Selanjutnya logam berat berasal dari mana saja? Jadi merkuri ya, sebagai metil merkuri yang terakumulasi dalam ikan, itu banyak ya merkurinya. Selanjutnya timah, itu menyebabkan gangguan saraf pusat ya. Kontaminasinya dari mana? Berasal dari pipa air, dari timah, wadah, kaleng, dari solder timah ya, itu menyebabkan gangguan saraf pusat seperti perifer, anemia, gangguan fungsi ginjal ya, susut berat. Kadmium, nah kadmium ini menyebabkan anemia juga, hipertensi, kerusakan testis, juga terdapat pada makan ringan, sayuran daun atau kontaminasi dari industri. Selanjutnya gimana sih mencegah bahaya dari kimia ya? Selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi ya. Mencuci sayuran dan buah-buahan yang bersih, tidak menggunakan bahan tambahan ya. Tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat, tidak menggunakan peralatan atau pengemasan yang bukan untuk pangan ya. Selanjutnya tidak menggunakan pengemas bekas, kertas koran untuk membungkus pangan. Selanjutnya bagaimana mencegah bahaya kimia? Itu menggunakan wadah pangan sesuai dengan penggunaannya. Jangan menggunakan wadah styrofoam ya, masih banyak sekarang ya penjual-penjual makanan yang menggunakan wadah styrofoam atau plastik kresek. Contohnya jangan menggunakan plastik kresek untuk mewadahi bakso atau styrofoam untuk mewadahi sayuran panas. Nah, dia akan bereaksi ya, menyebabkan bahaya kimia. Jadi sebagai langkah kehati-hatian, Badan POM melarang sementara waktu penggunaan LN2 pada pangan jajanan sampai terbitnya pedoman mitigasi risiko penggunaan LN2. Ini ada surat edarannya ya. Selanjutnya sumber pangan. Ini sumber pangan dari asal tanaman ya, buah, umbi-umbian ya, akar, serealis, kacang-kacangan, rempah ya. Selanjutnya asal ternak itu daging, susu, telur, ikan, madu ya. Lainnya itu garam, metabolit mikrobial dan sebagainya. Nah, pentingnya memahami karakteristik bahan pangan ya. Setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang unik ya biasanya. Ini mendefinisikan air, yaitu kadar air ya, mengandung kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan dalam persen, tidak menggunakan aktivitas biologis. Air tidak terdistribusi secara merata atau homogen dalam bahan pangan. Jadi derajat keterikatannya berbeda-beda. Itu adalah mendefinisikan air. Selanjutnya kategori risiko pangan ya. Proses produksi atau operator pangan, operator bisnis pangan dapat dikategorikan berisiko tinggi jika dalam proses produksinya tidak dapat mengendalikan bahaya. Selanjutnya kategori risiko pangan, ini berisiko tinggi, sedang, rendah ya. Nah, ini pangan yang berisiko rendah, risk food. Pangan yang berisiko sedang, medium risk food. Ini pangan berisiko rendah, low risk food. Pangan berisiko tinggi, high risk food. Pangan berisiko tinggi, high risk food. Ini juga pangan yang berisiko tinggi. Beserta contoh-contohnya ya. Ini produk-produk kategori yaitu risiko tinggi ya. Produk-produk apa saja? Yaitu produk-produk yang mengandung ikan, telur, sayur, sereal, dan lain-lain ya. Produk-produk kategori 2 atau risiko sedang itu produk-produk kering ya. Produk-produk berbasis lemak, coklat, dan lain-lain. Artinya produk-produk kategori 3 yaitu risiko rendah, yaitu produk asam, sayuran mentah ya, selai, produk-produk konveksiogenis berbasis gula. Nah, ini untuk pembinaan ya, apa saja yang dilakukan, yaitu pembinaan keamanan pangan ya, melalui pemberdayaan produsen pangan lokal, menetapkan standar global. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap negara memiliki regulasi sistem
pengawasan pangan. Selanjutnya yang keempat, mendorong praktek keamanan pangan di rumah. Yang kelima, melakukan kajian ilmiah untuk keamanan pangan. Ini bisa dibaca di website ya, http://www.o.org berikut. Nanti diklik saja, ini bisa dibaca penjelasannya. Selanjutnya, upaya BPOM dalam program pemberdayaan masyarakat. Tindak lanjut MOU BPOM ya. Nah, adanya BIMTEK fasilitator atau kader keamanan pangan. Jadi ormas-ormasnya ya, ada Salima ya, ada Big Indonesia, IWAPI, Hikmikindo dan lain-lain ya. Tujuannya untuk apa? BPOM melakukan pemberdayaan ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader terkait dengan praktek keamanan pangan. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha tentang bahaya dan resiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Nah, bagaimana sih partisipasi kader fasilitator keamanan pangan? Itu melakukan sosialisasi ya, sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dengan menggunakan kit edukasi, yaitu video keamanan pangan. Aktif dalam mendukung pengawasan dan pengolahan keamanan pangan. Lanjut lagi, yaitu dukungan BPOM pada UMK pangan olahan. Nah, ini sesuai dengan PP ya, biaya registrasi oleh industri mikro dan kecil 50% dari tarif normal. Selanjutnya, penghapusan persyaratan izin produsen untuk registrasi BTP. Selanjutnya, pemeriksaan sarana dalam rangka pembentukan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan higienis sanitasi. Nah, sebagian UKM termasuk dalam kelompok tersebut ya. Jadi registrasi pangan olahan risiko rendah yang sangat rendah melalui notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa. Jadi Balai POM dapat melakukan sampling ya, uji produk UMKM sesuai kriteria dan dokumen dapat digunakan untuk registrasi. Jadi pengujiannya sesuai dengan persyaratan produk, perhatikan juga jenis uji dan satuan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, dukungan BPOM pendampingan bagi UMKM. Jadi ada konsultasi ya, ada perluasan daerah, jemput bola melalui coaching klinik ya, aplikasi rumah informasi, aplikasi sinergisme pendampingan ya, seminar online, webinar online ya. Nah, Istana UMKM juga ini ada sinergitas kemitraan dengan stakeholder ya. Selanjutnya, penilaian sarana atau fasilitas produksi pangan atau audit pendampingan. Program orang tua angkat juga ini ya, bimbingan teknis dan pendampingan UMKM pangan. Selanjutnya ini Germas Sapa, pengawasan dan pembinaan berbasis komunitas melalui Germas Sapa. Apa itu? Gerakan berbasis komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada keamanan pangan sepanjang rantai pangan, mulai dari produksi ya, peredaran dan konsumsi yang berawal dari entitas terkecil dari masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini ya gerakannya ya, untuk mewujudkan pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat oleh pendampingan UMKM, oleh fasilitator. Banyak juga yang dilakukan, yaitu pembinaan ya, keamanan pangan, menerapkan standar global ya. Selanjutnya, memastikan bahwa setiap negara memiliki regulasi sistem pengawasan pangan. Selanjutnya, mendorong praktek keamanan pangan di rumah ya, melakukan kajian ilmiah untuk keamanan pangan dan mempromosikan kesiapan dan tanggap darurat keamanan pangan. Ini bisa dibaca di webnya. Baik, demikian ya untuk materi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah peran serta masyarakat di bidang keamanan pangan diperlukan ya,
agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat rumah tangga. Jadi mari kita wujudkan keamanan pangan di Indonesia menuju SDM unggul Indonesia. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, demikian video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.